不知道今天谁给各自使出的底牌，岂能让你的刀意远不如我？被击境，低压都无法承受，杀我以压战神。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Plus Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-66. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 65. Kemarin Sinan yang tak berhasil mempelajari semua yang diberikan tetuasan kepadanya mulai pergi ke tempat ayahnya berada. Yang mana Sinan itu yang berpamitan, sebab dia akan kembali ke Sekte Xuanling. Ia sama sekali tidak tahu apakah bisa kembali atau tidak. Setelah semua itu, Sinan, Rong Benzong, dan juga Miao Miao tiba di Sekte Xuanling. Mereka pun bertemu dengan teman-teman Xingnan yang juga mendukung keputusannya untuk melawan Ouyangba dan 3 sekte besar lainnya. Sinan juga telah memiliki rencana yang matang. Sinan pun datang dan gagah berani ke Sekte Xuanling, yang mana di sana ada antek-antek dari Ouyang Zun. Meskipun begitu, Sinan tidaklah takut dan memberikan tantangan kepada mereka. Kedatangan Sinan ini sudah diketahui oleh Ouyang Zun, yang sedang berusaha mantap-mantap dengan Ayang Xiao Qiansu. Untung saja ia tidak jadi dan bergegas pergi menemui Xingnan. Namun tanpa ia sadari, Xiao Lang dan juga Cu Yun datang menyelamatkan Xiao Qiansu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sisi lain terlihat kalau saat ini teman-teman Xingnan tengah berkumpul di suatu tempat. Hanya saja Huang Long penasaran mengapa mereka masih berada di sini. Padahal setengah dari murid sekte telah pergi ke Istana Kehidupan dan Kematian. Huang Long penasaran apakah ia ketinggalan sebuah berita besar. Mereka pun memberitahu kalau rumor mengatakan Xingnan kembali dan membawa begitu banyak harta karun di pegunungan Longhu. Bahkan ini lebih banyak dari apa yang ada di gudang sekte mereka. Hanya saja Huang Long penasaran apakah itu benar atau tidak. Sepertinya mereka ini sengaja membuat keributan besar di depan pavilion hukuman untuk memancing para penjaga keluar. Mereka pun memberitahu kalau Yang Jun akan membagikan harta yang dibawa oleh Xingnan kepada siapapun yang ada di sana. Jadi lebih baik mereka pergi ke pertarungan tersebut. Hal ini berhasil menarik perhatian dari para penjaga yang ada di pavilion hukuman. Hanya saja mereka tidak bisa pergi dulu karena harus menjaga tetuasan. Namun mereka mencoba untuk tidak terlalu mempedulikannya. Apalagi larangan ini dibuat langsung oleh ketua pavilion. Jadi tidak mungkin ada yang bisa menghancurkannya. Alhasil 2 penjaga ini pun pergi karena tertarik untuk melihat harta apa yang ada di sana. Sesaat kemudian, seseorang pun mulai masuk yang mana itu adalah Gong Yang. Tetua San tidak menduga kalau muridnya ini juga akan mengikuti rencana dari Xingnan. Tujuan Gong Yang kemari adalah memberikan gambar tersembunyi dari sutra pembunuh kaisar dan juga beberapa pil kepadanya. Rencana yang sedang Xingnan lakukan ini sangatlah membutuhkan kerjasama dari Tetua San. Siang berpindah lagi ke sebuah tempat yang mana sepertinya itu adalah aula depan dari Istana Kehidupan dan Kematian. Mereka pun diminta untuk memperkenalkan diri siapa saja yang akan bertanding di hadapan Istana Kehidupan dan Kematian. Sinan pun memperkenalkan dirinya, begitu pula dengan Long Fang. Ada begitu banyak orang yang ingin menyaksikan pertarungan tersebut. Nah, jika mereka bertarung di hadapan Istana Kehidupan dan Kematian, maka seharusnya mereka juga sudah tahu kalau pertarungan akan terus berlangsung, sampai salah satu dari mereka menyerah ataupun meninggoy. Karena kedua murid sudah paham dan tidak ada penolakan dari mereka, maka sebuah formasi pun mulai diciptakan untuk mengurung mereka. Dan formasi ini apapun yang terjadi di sana sama sekali tidak ada yang mengetahuinya. Formasi ini dibentuk karena kedua belah pihak sudah sepakat dalam pertarungan hidup dan mati. Mereka diperbolehkan menggunakan senjata ataupun kekuatan yang mereka miliki. Jadi orang lain tidaklah boleh ada yang melihat pertarungan tersebut. Karena dalam pertarungan itu, teknik andalan dari para penantang pasti akan digunakan.
Sesaat kemudian Ouyang Jun pun telah tiba. Namun tentu saja ia tidak akan bisa melihat pertarungan Xingnan dan juga Long Feng. Molly begitu bersemangat untuk menyaksikan kematian dari Xingnan. Di dalam formasi, pertarungan sudah dimulai antara Xingnan dan juga Long Feng. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau Long Feng lebih dulu melakukan penyerangan. Hanya saja semua serangan yang ia lontarkan bukanlah apa-apa bagi Xingnan. Duel pedang pun terus berlangsung di antara mereka berdua. 不知道今天谁给各自使出的底牌，岂能让？ Bisa dikatakan kalau pertarungan ini cukup seimbang. Sampai akhirnya Long Feng pun mulai menggunakan teknik pedangnya, yakni pedang dari segala arah. Untuk Xingnan sendiri hanya santuy-santuy saja. Di sisi lain, tepatnya di Pavilion Sekte Xuanling, terlihat kalau ketua Pavilion Hukuman memberikan selamat kepada ketuanya. Karena bagaimanapun, Tetua San sudah menyerah dan memberikan mereka petunjuk. Ouyang Ba menjadi begitu senang dan akhirnya tahu kalau ini adalah tanah leluhur sekte tersebut yang berasal dari Gunung Kunwu. Rumor mengatakan kalau leluhur mereka pergi bersama dengan seorang wanita. Master Sekte tidak ingin membahas apa yang terjadi selanjutnya. Ia pun meminta ketua Pavilion Hukuman untuk menghibur 3 Master Sekte, karena ia berencana untuk pergi ke tempat yang dimaksud oleh gulungan tersebut, agar bisa mengambil kitab suci pembunuh kaisar. Ketua Pavilion Hukuman diminta untuk memimpin sementara waktu. Kembali ke pertarungan Xingnan dan juga Long Feng, yang mana saat ini Xingnan dengan sangat mudah menghancurkan serangannya. Ini pun membuat Long Feng sempat terkejut, akan tetapi ia tidak niatan untuk kalah dari Xingnan. Serang pun kembali dirinya lancarkan. Xingnan pun menggunakan kekuatan dari mata kirinya untuk menghentikan pergerakan dan juga serangan dari Long Feng. Ini pun membuatnya sadar kalau Xingnan memiliki kekuatan yang jauh melampaui dirinya. Xingnan sungguh kecewa karena Long Feng tidaklah sehebat dengan bacotannya. Xingnan pun membiarkannya jatuh begitu saja. Untuk Long Feng sendiri tidaklah terima dan penghinaan yang Xingnan berikan kepadanya. Ia pun mulai mengeluarkan martial soul-nya, yang mana ia berjanji kalau pada hari ini Xingnan akan mati di tangannya. Namun Xingnan tetap tidak takut dengan apa yang ia katakan. Long Feng pun kembali terkejut, pasalnya serangannya ini tidaklah mampu menyentuh Xingnan. Ia pun diberitahu kalau kekuatan Long Feng tidak ada apa-apanya. Xingnan pun menghancurkan martial soul dari Long Feng yang membuat dirinya mengalami luka dalam yang cukup serius. Kali ini Xingnan akan menunjukkan betapa mudahnya ia menghabisi Long Feng. Melihat apa yang terjadi, Long Feng pun mencoba memohon ampunan kepada Xingnan karena ia tidak mau dihabisi. Xingnan mengabulkan semua itu asalkan Long Feng mau berlutut di depannya. Tanpa banyak bicara, Long Feng langsung saja memohon ampunan kepadanya. Namun Xingnan niat betul kalau Long Feng ini begitu licik dan juga kejam. Terlebih lagi ia merupakan bawahan langsung dari Ouyang Jun yang begitu sombong. Bahkan dia itu begitu percaya diri, tidak ada yang bisa menghentikan dirinya untuk menghabisi siapapun yang ada di sekte ini. Alhasil Xingnan pun menjadi cukup marah kepada Long Feng, karena pasti sudah banyak murid yang telah mereka habisi tanpa alasan yang jelas. Jadi membiarkan Long Feng hidup bukanlah hal yang bagus. Pada akhirnya Xingnan pun menghabisi Long Feng. Formasi penghalang pun terbuka agar semua orang bisa melihat kalau Long Feng telah mati di tangan Xingnan. Kelompok Ouyang Jun benar-benar terkejut pada Long Feng adalah orang terkuat dari kelompok mereka. Namun bagaimana bisa dikalahkan oleh Xingnan? Mereka pun yakin dalam beberapa bulan ini Xingnan sudah bertambah sangat kuat. Miao Miao begitu bangga kepada Xingnan. Sedangkan untuk Xingnan sendiri meminta mereka semua untuk maju menghadapinya. Perkataan itu memancing amarah dari Ouyang Jun. Ia pun meminta siapapun untuk menghabisi Xingnan dan akan dirinya hadiahi telur emas Martial King. Ia meminta rekan-rekannya untuk menyerang Xingnan karena ia pasti sudah kelelahan dalam pertarungan sebelumnya. Selain itu, semua serangan Xingnan pasti sudah keluar, jadi dia sudah tidak memiliki apapun lagi. Ouyang Jun terus menjanjikan hadiah yang besar bagi siapapun yang ingin menghabisi Xingnan untuknya. Hanya saja tidak ada siapapun yang mau menuruti perkataannya, karena mereka sadar betul kalau Xingnan bukanlah lawan yang bisa mereka hadapi, dan yang ada malah nyawa mereka yang dalam bahaya.
Sinan pun mendapatkan pesan dari Gong Yang kalau rencana mereka sudah berjalan dengan sangat lancar. Sinan pun lega karena Xiao Qiansu dan juga Tetua Shan telah berhasil mereka selamatkan. Jadi Sinan pun ingin segera menyelesaikan masalah ini. Ia pun meminta orang-orang Ouyang Jun untuk menghadapi dirinya. 底牌进出，彭玉死了。看来萧师姐和单老都安全。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.